Halo, selamat sore. Salam harmoni dengan alam. Hari ini kita mau melakukan praktek atau aplikasi pembuatan pupuk organik cair atau POC dengan bahan utamanya adalah kulit atau cangkang telur. Dan berdasarkan referensi yang saya baca bahwa kandungan yang terdapat dalam bahan organik cangkang telur itu ada sekitar 95,1% dengan variabel kandungan antara lain fosfor, ada protein, ada magnesium, ada kalium, dan lain-lain. Nah, fungsi dari bahan organik ini kan sebetulnya untuk menetralisir tingkat keasaman atau orang sebut dengan pH tanah, sehingga menjaga semacam kesuburan sehingga pertumbuhan tanaman itu baik pada tahapan vegetatif dan generatif itu sangat terjaga. Bapak Ibu, kita akan segera mempraktekkan atau bahan-bahan apa saja yang sebetulnya dipakai dalam pembuatan POC kulit telur ini. Yang pertama itu ada kulit telur atau cangkang telur itu sebanyak 5 gram. Itu sebetulnya ada sekitar 20-an butir telur. Ada mikroorganisme lokal atau yang biasa disebut dengan molase. Itu ada biasa bisa diganti dengan yang namanya gula air. Ini kebetulan saya menggunakan gula air. Ada bisa yang menggunakan gula batu, bisa juga gula pasir. Ada air sumur sebesar 2 liter, karena ini kita akan menggunakan sekitar 5 liter untuk nanti kita isi di jerigen ini. Kenapa mesti menggunakan air sumur atau air hujan? Karena biasanya kalau menggunakan air leding itu terdapat zat kaporit yang bisa membunuh mikroorganisme yang menguntungkan bagi proses fermentasinya. Yang berikutnya adalah ini air cucian beras, 2 liter air cucian beras. Dan yang berikutnya adalah ini M4. Dia sebagai zat pelarut yang menjadi bahan utama untuk melarutkan proses fermentasi ini. Oke, kita segera menuju ke cara pembuatannya. Ini namanya lesung untuk nanti kita tumbuk. Itu kita tumbuk. Di kampung kami ini namanya esu. Bahasa dawannya namanya esu. Kita tumbuk sampai halus. Kalau ini namanya hanu. Tumbuk sampai halus. Bapak Ibu nanti bisa dilakukan dengan di mix, tapi saya kebetulan sekali ini tinggal di kampung, jadi saya pakai saja lesung dengan bentuk kearifan yang masih ada sampai sekarang ini. Ditumbuk sampai halus. Nah, saya ulangi lagi bahwa ini kita membutuhkan untuk 5 liter POC. Makanya saya menggunakan formasinya 2 liter air, 2 liter air cucian beras yang saya tampung dari kemarin, 2 gram kulit telur yang saya sudah siapkan. Ini kebetulan juga menjadi limbah buangan dapur yang kalau misalnya tidak dimanfaatkan secara baik, maka ini menjadi sampah sebetulnya. Tapi tetap kami manfaatkan ini untuk membuat POC untuk tanaman. Kita tumbuk sampai halus, sudah mau selesai.
Oke, sudah. Kita salin kembali ke Tupperware ini. Ini sudah sangat halus ini. Teksturnya bisa dilihat ini. Halus. Sepertinya mixer juga bisa. Tapi saya tidak menggunakan mixer, saya hanya menggunakan lesung. Cukup, sudah sangat halus. Ya, selanjutnya kita membuat proses mix. Air cucian beras ini 2 liter. Air sumur tadi 2 liter. Dua mililiter, 20 mililiter dengan ini 2 gula air, 2 di takaran 4 tutupan botol. Dan selanjutnya adalah ini M4 ini dia menjadi zat pelarut untuk proses fermentasinya sebanyak 4 tutupan botol. 1 2 3 4. Setelah itu kita aduk-aduk dia sampai buih yang ada di sini berkurang. Cukup. Setelah itu kita salin ke dalam jergen, untuk terjadi proses fermentasi. Ini semua saya manfaatkan limbah buangan. Ini ada trete, tapi biasanya ya, orang menggunakan trete yang dibeli. Saya menggunakan buangan yang ada di jalan-jalan. Saya bisa juga saya pilih. Saudara, ini setelah ini belum penuh, kita kasih penuh dulu. Kita penuh.
ketika orang bilang pendekatan pupuk organik itu sebetulnya hal yang sangat merepotkan. Ya memang untuk mendapatkan sesuatu memang butuh banyak kerepotan atau cari hal namanya. Ya, cukup. Kita mengisinya ini sebetulnya persisnya kurang lebih 5 liter, 4 liter. Ini kenapa kemudian kita kasih ruang kosong ini untuk nanti terjadi semacam gas buang yang sewaktu-waktu kalau itu kita isi terlalu penuh bisa jadi bahan penampung atau media jerigen ini bisa meledak. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa 7 hari lalu kami sudah melakukan proses pembuatan ini dan ini standarnya untuk sekedar kami mengisi di menggunakannya di tanaman yang ada di sekitar halaman rumah. Ini kami lakukan nanti skalanya sudah agak jauh lebih banyak, takarannya agak jauh lebih banyak. Nanti mungkin lain waktu kalau misalnya kita mengumpulkan cangkang telurnya, kita bisa buat dalam jumlah yang atau kadar yang jauh lebih besar. Nah, setelah kita tutup, kita biarkan ini dia sekitar 7 hari 7 hari atau 7 malam untuk nanti terjadi proses fermentasi, dan itu akan dibiasakan supaya paling tidak setiap hari atau selama paling tidak setiap 2 hari itu dibuka supaya terjadi pembuangan gas. Ini setelah ini yang ini kita sudah bisa gunakan untuk diaplikasikan ke tanaman. Bisa dilakukan penyemprotan atau lewat pengocoran. Itu saja. Selamat sore, salam harmoni dengan alam, salam selaras dengan semesta. Terima kasih.